Di video ini kita bareng-bareng bikin aplikasi AI tanpa code. Yang kita gunakan di sini itu ada dua platform ya. Yang pertama Bubble, yaitu platform untuk kita bikin aplikasi tanpa code. Lalu yang kedua penyedia AI-nya, yaitu OpenAI, di mana di video ini kita mengintegrasikan service dari OpenAI untuk kita integrasi ke aplikasi kita di Bubble. Jadi di video ini kita bagi jadi 5 konten. Yang pertama persiapan, apa yang perlu teman-teman lakukan sebelum membuat aplikasi. Lalu yang kedua, kita coba koneksi API dari Bubble ke OpenAI. Lalu yang ketiga, tampilan di Bubble. Yang keempat, kita bikin tampilan tadi berfungsi menggunakan Bubble Workflow. Lalu yang kelima, kita lakukan testing. Oke, kita mulai dari persiapan. Jadi teman-teman yang pertama harus daftar Bubble dulu di bubble.io. Di sini teman-teman bikin aja project baru, nanti akan masuk ke halaman editor Bubble. Lalu teman-teman juga perlu install plugin, namanya API Connector. Nanti teman-teman bisa tambah saja dari tombol add plugin di sini, nanti install API Connector. Lalu yang kedua, teman-teman masuk ke openai.com/API. Di sini teman-teman login aja atau daftar, nanti kita bisa masuk ke halaman dalam dari beta.openai.com. Tahap kedua, yaitu koneksi ke API. Jadi teman-teman masuk ke OpenAI, terus kita baca dokumentasinya ada di navigasi atas ya, documentation. Bisa ke bawah kita lihat bagaimana cara koneksi ke OpenAI. Nah, yang kita mau pakai itu API-nya completion. Nah, di sini kita udah dapat ya URL-nya dari OpenAI, post URL yang kita pakai untuk API seperti ini, dan ini parameter dan request yang kita bisa gunakan. Kita siapkan dulu di Bubble, kita bikin API. Di sini kita buatnya OpenAI. Terus kita autentikasinya gunakan private key in header. Nah, authorization-nya kita masukin tuh, tadi ada mirror your API key. Nah, API key di sini teman-teman bisa dapetin dari website OpenAI tadi. Nanti teman-teman masuk aja ke sini ya. Jadi klik manage account atau view API key. Masuk ke halaman ini, kita bikin secret key baru. Nah, kita udah dapet key-nya, kita copy, kita masukin ke Bubble. Oke. Yang kedua, kita masukin content type-nya. Content type-nya application JSON. Itu kita bisa masukin di API-nya. Kita coba buat API baru namanya completion. Header-nya kita content type, kita gunakan application JSON. Oke, terus sesuai di sini, kita pakai metode post ya. Metode post, URL-nya ini. Oke, terus kita masukin body yang kita mau koneksikan seperti apa. Di sini ada ya, cuman kita coba dulu deh di background. Misal kita tes biggest country in the world. Kita cross check AI-nya seperti apa. Oke,
AI-nya udah jawab nih, jadi kita udah bisa cross check, terus teman-teman bisa lihat view code-nya di sini. Nah, di sini bisa kita copy untuk masukin ke bubble lagi. Nah, di sini. Untuk perintah eh, respon yang dinamis ya, teman-teman bisa masukin aja parameternya di sini. Semisal prompt-nya kita ini sebagai prompt. Oke, jadi nanti di sini akan keluar key prompt yang bisa kita panggil dari tampilan di depan. Oke, kita coba tes API-nya. Kita tunggu API-nya. Nah, di sini udah keluar nih. Jadi udah ada API-nya, berarti udah berhasil kita connect. Lalu kita masuk ke tahap ketiga ya. Kita bikin tampilannya di Bubble. Kita atur aja sesuai yang kita inginkan. Kita di sini coba bikin grup. Kita setnya ini sebagai kolom. Kita set nama sebagai kontainer ya. Terus kita styling aja. Misal kita di sini mau ada bordernya. Terus kita rendernya 24. Oke. Nextnya teman-teman bisa masukin lagi label di sini. Kita masukin teks. Kita kasih padding dulu. Oke, teksnya kita bikin nama prompt. Jadi ini untuk perintah yang mau kita kasih ke AI-nya. Kita lebarnya kita fullin, min width-nya tanpa, height-nya kita buat fit to content juga. Oke, terus kita masukin input-nya. Di sini kita kasih nama input prompt. Layout-nya kita minta dia full. Tingginya kita jadiin 44. Oke, biar ada jarak sedikit, margin top-nya kita kasih 4. Oke, terus next-nya kita buat tambahkan button untuk tombol perintah melakukan atau manggil API dari AI tadi. Kita edit lagi juga layout-nya, kita buat dia full, tingginya 44, jarak atasnya kita tambahkan 12. Gini, oke. Lalu untuk area di mana AI-nya itu tampil kontennya ya, kita masukin di sini aja grup di paling bawah. Kita masukin settingannya juga sebagai kolom. Lebarnya kita buat full container. Tingginya kita kasih tanpa minimum. Terus kita di sini kasih namanya grup response. Oke, kita kasih margin juga di atas 16. Sip. Lalu di dalam kontainer si respon tadi, kita masukin teks aja. Teksnya kita masukin grup respon. Di sini response. Nanti full width dan height-nya kita fit to content. Oke, sip. Jadi kita udah punya tampilan untuk yang kita gunakan untuk manggil ke API. Untuk melihat previewnya di tampilan user seperti apa, teman-teman bisa klik di atas ada tombol preview.
Nah, nanti keluar tampilan seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke flow keempat, yaitu bubble workflow. Di sini kita coba kasih action saat user klik generate akan panggil API ke OpenAI. Jadi teman-teman klik aja tombolnya di sini, double klik, nanti di sini bisa start edit workflow. Nah, di sini kita panggil API yang sudah kita bikin dengan cara saat tombol itu kita klik, di sini kita bisa masukin action-nya, masuk ke elemen action, kita ke display data. Nah, di display data kita pilih elemennya yang mau kita tuju, yaitu group response. Data to display-nya kita bisa panggil dari API yang sudah kita bikin. Tadi yang udah kita bikin itu get data from external API. Kita udah bikin nih completion. Nah, body prompt-nya ini yang kita mau buat dinamis. Karena kita mau buat dinamis, di sini kita panggil aja dari input prompt yang udah kita bikin tadi, value. Oke, close. Bubble akan kasih suggestion, misal tadi grup responnya kita kontennya bukan data completion, belum kita set, jadi kita klik aja untuk merubah tipe si grup responnya. Oke, di sini kita udah manggil API dan manggil si OpenAI. Kita manggil kembali ke desain, harusnya di grup respon tipenya udah berubah jadi completion atau tipe dari API yang kita panggil. Nah, saat si datanya ini tampil ya, saat si data ininya muncul, kita perintahkan teks ini untuk manggil atau ngambil dari data yang berhasil diambil tadi. Jadi kita masukin data dinamis, kita ambil data parent-nya. Nah, ini semua di sini tuh respon dari API. Kita masuk ke choice aja, kita masuk ke first item, kita masuk ke text. Oke, udah, harusnya API-nya udah masuk ya, jadi kita bisa langsung tes lagi. Kita tes apakah di sini API-nya berhasil terhubung. Kita coba ketik perintah kayak yang kita coba di playground tadi. Kita coba klik generate. Nanti OpenAI-nya akan manggil data. Nah, ini udah keluar nih. Oke. Berarti kita langsung aja ke tahap nomor 5, testing. Jadi kita tadi udah coba juga sebenarnya ya, udah kita tes apakah udah terintegrasi belum, dan sepertinya udah. Kita coba testing dengan perintah lain. Misal kita minta AI-nya untuk create tip for find a job. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada loading dari AI-nya, dari OpenAI. Kita coba, nah ini udah keluar nih. Kita coba rapikan tampilannya. Kita ingin kalau user click generate, buttonnya akan disable. Jadi kita bikin custom state ya namanya di sini. Kita state namanya is loading. Kita tipenya jadi yes dan no. Kita create. Defaultnya no. Oke, jadi saat user klik tombol, harusnya kita mau tombolnya jadi is loadingnya jadi yes. Di sini kita pilih set state, elemennya itu index tadi, is loadingnya kita jadi yes. Kita taruh di depan sebelum manggil API. Lalu kita copy, kita paste di sini.
is loading-nya kita jadi no, karena setelah API-nya selesai. Nah, dari sisi tampilan, kita masukin kondisional ya, bikin kondisi saat indeksnya itu loading-nya yes, maka kita berubah background color-nya menjadi abu-abu, lalu kita mau ini kita disable. Oke, itu ya. Kita coba tes. Country, where is Bali? Nah, udah jadi abu-abu ya. Mungkin kita bisa ubah juga teksnya jadi loading. Bisa kita tes lagi. Yes, Bali. Oke, nah ini kita perbaikin dikit tampilannya biar dia nggak lompat gini ya. Terus kita bikin di bagian sini, kita buat jadi kolom. Kita kasih margin juga buat kontainernya di sini. Terus teksnya di sini feed hike to content, group response juga kita bikin feed hike to content. Kontainernya juga kita bikin feed hike to content. Oke, sekarang kita tes lagi. Which country have most population in the world? Kita tanya ke AI. Nah, jadi AI-nya udah jawab. Nah, di sini berarti teman-teman sudah berhasil bikin aplikasi dengan AI ya. Nanti teman-teman bisa kembangin sendiri sesuai dengan ide teman-teman masing-masing. Oke, sekian di video ini. Terima kasih teman-teman.